di bagian pos biaya operasional atau masuk di beban istisnanya. Jadi kita akan tangguhkan dulu untuk biaya perangkat yang sudah dikeluarkan di situ. Untuk pencatatannya itu gimana tuh? Nah, untuk pencatatannya itu lebih ke biaya perangkat ditangguhkan pada kas 250 gitu. Ini kita rupiahkan dulu. Oke. Nah, ketika akad itu disepakati dan masuk sebagai beban dari istisnanya, itu langsung dibalik untuk biaya perakatnya yang sudah dibayar ini, kan sudah diputuskan tuh untuk baik dari si pembeli sama penjualnya bahwa beban tersebut dibebankan di penjual dan masuk di bagian beban istisnanya di situ. Nah, untuk pencatatannya itu pada biaya akad ditangguhkan besar 250. Berarti yang biaya pra-akad ditangguhkan ini sudah hilang karena posisinya sudah terbalik kan, mengurangi dari sisi kreditnya. Kemudian beban istisnanya ini akan timbul di laporan laba ruginya. Berarti kan biaya pra-akad ini lebih kepada uang muka. Uang muka itu kan sisinya di bagian aset untuk laporan posisi keuangan atau neraca kan. Nah, ketika sudah diputuskan bahwa itu merupakan beban istisnanya ya, untuk biaya perakat ini akan terhapus untuk menggantikan beban istisnanya di situ. Ini ketika biaya yang sudah dikeluarkan ini sudah diputuskan bahwa ini masuk di kategori beban istisnanya. Oke, kalau bagaimana kalau misalnya masuk di beban operasional ya, di situ? Beban operasional. Nah, ini sama saja sebenarnya beban istisna sama beban operasional. Namun untuk dari nama akunnya saja yang berbeda di situ. Namun untuk posisinya pastinya baik dari beban istisnanya dan beban operasional itu akan sama masuk di laporan laba rugi. Ya. Akad ditangguhkan. Oke, untuk perakat atau pada saat sebelum transaksi itu dikerjakan, kemudian ada timbul biaya yang mesti dikeluarkan atau mesti dicatat itu dari segi apalagi dari segi akad istisnanya itu mengakui sebagai biaya akad ditangguhkan. Di sini. Oke, kita masuk di bagian ketika timbul transaksi atau timbul apalagi kontrak yang mesti dilaksanakan antara si penjual dan si pembelinya di situ. Ada kontrak. Kita masuk di bagian yang kedua. Biaya perolehan istisna. Nah, ini lebih ke kontraknya, ya. Di mana itu kan di antara salam dengan di bagian istisna itu harus wajib menyampaikan berapa sih harga pokok ketika barang tersebut atau barang si penjual ini beli. Ini harus disampaikan juga dan harus masuk di bagian kontraknya. Kemudian dari sisi pembeli itu harus mengetahui juga berarti kan
dari harga pokok ketika barang tersebut memang dibeli. Jadi di dalam kontrak tersebut harus dicantumkanlah dari barangnya berapa harga pokoknya, kemudian berapa keuntungannya, itu mesti dicantumkan baik dari akad salam maupun akad istisnanya. Nah, untuk biaya perolehannya, ya kita masuk di 1 juta. Kemudian margin keuntungan. Margin keuntungan itu merupakan hal yang ingin didapatkan oleh si penjualnya. Berarti dia yang menentukan berapa sih keuntungan yang mesti saya ambil. Namun tetap harus dicantumkan di kontrak dan harus ada kesepakatan juga. Istilahnya tawar menawar hampir sama lah di bagian akad salam. Keuntungan. Saya margin keuntungannya itu kita ambil 200.000 lah. 1.000. Jadi total keseluruhan untuk kontraknya itu 1.200.000. Nah, bagaimana pencatatan khusus penjual dulu untuk mengakui apalagi persediaan yang ada, kemudian nanti masuk di bagian ketika akad yang sudah dikerjakan itu sudah selesai. Kita masuk di bagian biaya perolehannya dulu, berarti kita catat. Istisna. Pada kas sebesar 1 juta. Nah, ini bisa dilaksanakan secara kredit juga salah satunya. Kemudian bisa juga ketika kita sudah punya barang atau si penjual ini punya barang tersendiri, itu langsung diakui sebagai persediaannya, mengurangi persediaannya. Kalau misalnya ada persediaan yang memang ada di dalam laporan posisi keuangannya di situ. Nah, ini kita kan masih kerjakan pesanan yang harus diselesaikan oleh si penjualnya. Maka untuk pencatatannya itu lebih kepada aset istisna dalam penyelesaian dulu. Kan belum selesai, berarti aset yang sudah diberikan. Kalau misalnya sudah diberikan aset istisna dalam penyelesaian ini sudah berganti nama akun di situ. Ini sementara proses. Nah, bagaimana sih sisi atau pengakuan pendapatan istisna ketika barang istisna ini sudah selesai atau akadnya sudah selesai untuk bagian penjual. Pengakuan pendapatan pada saat akadnya sudah selesai. Berarti set system. Nah, dalam penyelesaian dan itu 200.000. Kemudian beban Rp1 juta.
Ada pendapatan. Nah, ini pencatatan untuk pengakuan pendapatan istisnanya sebesar 1.200.000 di situ. Nah, ini kan beban untuk menyelesaikan apalagi menyelesaikan pesanan yang ada atau beban pokok sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui antara si penjual dan si pembeli. Kemudian ini kan 200.000 merupakan keuntungan. Nah, keuntungan ini merupakan aset yang akan masuk di dalam laporan posisi keuangan kalian, baik dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk kas berarti. Nah, kalau di bagian sisi penjualan karena istilahnya belum apalagi barang ini belum diterima atau barang tersebut belum dibayarkan, itu nama akunnya itu kita masukkan sebagai aset istisna dalam penyelesaian di situ. Namun kalau misalnya kalian mau apalagi lebih mudahkan, apa sih aset istisna dalam penyelesaian ini? Ini lebih kepada piutang lah, piutang. Namun dari segi pencatatan, apalagi kalau bagian pesanan kan, pesanan itu tidak bisa mencatat sebagai piutang, itu lebih kepada salah satunya barang dalam proses. Kalau misalnya ada kontrak vendor yang harus dikerjakan, itu pencatatannya harus bukan bagian apalagi bukan bagian atau nama akun piutangnya, namun lebih kepada dalam penyelesaian, kemudian dalam barang dalam proses itu masuk di dalam akun ketika terjadinya kontrak yang mesti dikerjakan oleh si penjualnya tadi atau yang mesti dikerjakan oleh si vendornya tadi di situ. Itu tidak bisa kita akui sebagai piutang tuh. Namun ketika kalian membaca di laporan keuangan ada istilah atau nama akun yang misalnya dalam penyelesaian, oh ya berarti ada barang ini yang mesti apalagi atau ada kas lah, ada kas nih yang nanti akan diterima oleh si penjualnya di situ. Dalam penyelesaian atau dalam proses itu masuk di lingkup piutang. Kalau kalian membaca laporan keuangan kemudian menemukan akun-akun seperti ini. Ada dalam penyelesaian, kemudian ada barang dalam proses, itu salah satunya masuk akun piutang. Oke. Kita masuk di bagian 4 tuh. Bagaimana kalau misalnya apalagi dari pesanan ini itu diselesaikan selama dua tahap. Ada tahap pertama dan tahap kedua. Nah, tahap pertama itu sudah ditentukan tuh berapa persen pengerjaannya, kemudian tahap kedua juga berapa persen pengerjaannya di situ. Nah, misalkan perhitungan margin persentase penyelesaian. Kita asumsikan bahwa di bagian akad ini, akad yang 1 juta ini merupakan biaya perolehan yang mesti dikerjakan. Itu sudah ditentukan untuk tahap pertama, tahap 1 atau biasa disebut dengan termin 1 lah. Termin 1 dalam hal penyelesaian barang yang mesti dikerjakan. Termin 1. Waduh. Oke. Sudah ditentukan bahwa tahap satunya itu kita kerjakan sebesar 40% dulu. 40%. 40% dari 1 jutanya berarti. Kita copy. Sini kemudian tahap kedua berarti untuk termin kedua. Termin kedua ini masuk ke 60%-nya.
60% dari 1 juta. Begitupun dengan keuntungannya berarti. Keuntungannya kan 200.000 tuh, 40%. Yang tetap pertama, kemudian keuntungannya lebih ke 200.000. Kopi juga 60%. Nah, kita cari dulu untuk misalnya bagaimana sih pencatatan atau pengakuan ketika aset ini sudah dikerjakan dan masuk di bagian aset istisna dalam penyelesaian kan, itu sudah dikerjakan. Namun yang membedakan ini kan sudah selesai, lebih kepada 100%-nya. Ini kan 100%. Anggaplah kalian lihat bahwa di bagian 3 itu lebih kepada 100%. Nah, di bagian 4 itu lebih kepada beberapa tahap yang mesti dia kerjakan di situ. Sama halnya kalau misalnya bangunan kan itu lebih bertahap kan. Saya tahap 1 yang dikerjakan mungkin lantai 1, tahap kedua itu lantai kedua, itu memiliki memiliki waktu yang mesti dikerjakan secara bertahap, tidak langsung jadi. Jadi ketika ada kontrak itu kebanyakan ada tahap 1 atau termin 1, kedua dan ketiga yang mesti apalagi yang mesti pembeli ini bayar di situ. Nah, ini saya berikan contoh, ada tahap 1 atau termin 1, kemudian tahap 2 atau termin kedua. Namun kontraknya kan dihitung secara keseluruhan di situ. Kalau kontraknya kan 1 juta tuh, kita sudah lihat. Namun dalam segi proses atau transaksinya itu ada beberapa tahapan. Nah, kalau misalnya ada beberapa tahapan, bagaimana sih sisi pencatatan atau pengakuan yang mesti dicatat oleh si bagian penjualnya di situ. Oke, kita hitung dulu di bagian tahap satunya. Nah, kita kan masuk di bagian bebannya atau harga pokok ketika kontrak tersebut ditentukan atau dibuat. Nanti kita lihat dulu untuk tahap satunya berarti 1 juta dikali 40%, berarti 400.000. Terus keuntungannya sudah dimasuk di dalam kontrak juga, sudah ditentukan berapa sih keuntungan untuk tahap 1. Berarti 80.000. Nah, bagaimana untuk pencatatannya? Anggaplah ini kita masuk tahap 1 pencatatan. Tahap 1 untuk masuk di bagian pencatatannya. Copy saja berarti. Copy. Kemudian yang berganti itu aset istisnanya 480 dari hasil ini. Sini masuk. Kemudian aset istisnanya dapat 80.000 dari keuntungan yang sudah didapatkan. Kemudian beban istisna yang sudah dibuat atau dikerjakan itu 400.000 total. Ya, ini untuk pencatatan bagian tahap pertama di situ. Kalau bebankan ini merupakan hal yang dikeluarkan oleh si penjualnya. Ini beban yang ketika memperoleh suatu barang ini diakui sebagai beban. Kalau di bagian pendapatan itu ketika akumulasi antara beban yang sudah dikeluarkan dengan pendapatan yang sudah ditentukan di situ. Nah, pendapatan ini diakui sebagai aset kita yang akan menambah jumlah kas ya, dari sisi penjualnya di situ. Oke, kita lanjut di bagian tahap kedua. Jadi kita copy bagian sini. Kemudian ini sama, kita kalikan dulu. Kali dengan 60%. Untuk pendapatannya 720 berarti. 720, kemudian beban istisnanya 600.000, kemudian aset istisnanya 120. Oke. Ini ketika barang tersebut atau dari sisi barang yang mesti dikerjakan ini memiliki tahapan yang ada.
dan bagaimana sisi pencatatannya baik dari tahap 1 dan tahap 2 ya seperti yang sudah ada di dalam monitor teman-teman nih. Hampir sama lah 100% dengan beberapa tahapan yang ada. Oke, untuk 1, 2, 3, dan 4 dari sisi biaya per akad atau uang muka ketika terjadinya transaksi atau sebelum terjadinya transaksi, kemudian masuk pengakuan untuk barang yang dibeli atau barang perolehan ketika barang tersebut mau dikerjakan. Kemudian lanjut ke bagian sisi pendapatannya yang diakui atau yang dikerjakan itu sudah 100%. Kemudian masuk di beberapa margin persentase penyelesaian ketika barang tersebut memiliki tahapan baik dari tahap 1, 2 maupun kalau misalnya ada tahap 1, 2 dan 3 itu pasti akan ada pembagian tuh berapa persen. Ada 20% misalnya, 20%, kemudian 40%, lanjut kepada 40%, sehingga hasil dari akumulasi tahap 1, 2, dan 3 itu lebih kepada 100%. Gitu, misalnya untuk tahapan. Oke, dari 1, 2, 3, dan 4 untuk transaksinya ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Sebelum kita lanjut, ketika ada kerugian yang terjadi di mana beban pokoknya itu melebihi dari kontrak yang sudah ditentukan tuh atau pendapatan yang sudah diakui. Nah, ini pendapatan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? 1, 2, 3, 4-nya. Halo Pak, mau tanya Pak. Oke. Saya mau tanya Pak, kalau dalam akad istisna ini harus selalu ada tahapan 1 dan tahapan 2 Pak. Bisa Pak dia ada 1 tahapan aja atau lebih dari 2 Pak? Oke. Untuk tahapan istisna itu kan sebenarnya berdasarkan kontrak yang ada. Kalau misalnya kontraknya menyatakan ada tahapan untuk proses pengerjaan barangnya, itu harus tercantum tuh. Kalau misalnya tahap 1, kalau tahap 1 kan berarti 100% kan. 100% langsung barangnya jadi. Kalau misalnya dia tahap kedua berarti ada presentasi berapa sih barang yang mesti dikerjakan atau barang tersebut harus selesai sampai dia selesai dalam tahap kedua. Nah, itu masuk di kontraknya. Kontraknya ketika ada tahapan di situ. Kalau misalnya di kontraknya cuma tahap 1 atau bukan tahap 1 sih. Kalau di kontraknya cuma langsung diselesaikan itu tidak perlu ada tahapan di situ. Nah, kalau misalnya ternyata apalagi barang tersebut diselesaikannya dalam waktu yang sangat lama, hanya berbulan-bulan atau bertahun-tahun, pasti akan ada tahapan dan tahapan tersebut mesti dicantumkan di dalam kontrak. Tahap 1 ke tahap 1, tahap kedua sama tahap ketiga. Nah, itu nanti apalagi jumlah uang yang mesti disetorkan sudah jelas di dalam kontraknya juga. Oke, siapa? Orisa Sativa berarti. Pak, berarti Itu harus ada di ya Pak? Ya, itu harus ada di kontraknya semua nanti. Nah, kontraknya itu harus disepakati antara si penjualnya sama si pembelinya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Oke, kita masuk supaya lebih cepat lagi lah. Nah, masuk di bagian kelimanya. Ketika ternyata barang yang diselesaikan ini lebih besar dari kontrak yang sudah apalagi disetujui. Ternyata ketika apalagi pengerjaan, wah dari kontraknya
melebihi batas nih, melebihi apalagi pendapatan yang memang sudah ditentukan 200.000 tuh. Dari proses barang ini jadi ternyata beban yang dikeluarkan oleh si penjual ini sangat besar di situ. Dan ketika kontrak itu terjadi, ya sudah, itu merupakan kerugian dari si penjualnya. Walaupun memang dari segi harganya itu sudah naik lah, sudah naik itu bukan tanggungan dari si pembelinya, karena memang kalau misalnya kontraknya sudah terlaksana, berarti tidak bisa ditarik lagi atau dibuat kontrak baru lagi. Nah, bagus, ini bisa dibuatkan kontrak sebenarnya, kontrak baru, namanya akte perubahan, akte perubahan. Kalau memang dari sisi pembelinya ini apalagi menerima lah, mau membantu, tidak mau melihat sisi penjualnya ini rugi. Berarti baik dari si penjualnya dan si pembelinya ini mesti ke notaris lagi, membuat suatu akte perubahan di mana kontraknya itu berubah. Nah, di bagian penjualnya itu tidak rugi lagi. Kalau misalnya bagian si pembelinya ini mau membantu si penjualnya. Nah, ketika si pembelinya tidak mau, ya mau tidak mau si bagian penjualnya ini harus mengakui kerugian yang terjadi. Karena ada kenaikan barang, kenaikan harga barang berarti di situ. Nah, ini misalnya ada ternyata beban pokok yang dibayarkan oleh penjual untuk memproses pesanannya melebihi dari kontraknya yang sudah disepakati. Nah, beban pokoknya itu ya, pokok 1.250.000. Nah, ini kan kontraknya 1.200.000 saja kan. Ada kerugian 50.000 yang mesti ditanggung oleh si penjual. Nah, bagaimana sih sisi pencatatan ketika apalagi akad atau barang tersebut sudah selesai? Beban pada kemudian kemudian kerugian yang terjadi atau pengurangan dari aset yang ada. Nah, ini pencatatan ketika terjadinya kerugian di situ. Nah, otomatis nanti akan mengurangi aset dari si penjualnya, baik dari bentuk kas atau dalam bentuk beberapa apalagi uang atau bentuk piutang yang mesti ditagih, itu akan mengurangi aset dari sisi penjualnya di situ. Ini merupakan kerugian yang nanti timbul dan diakui oleh si penjualnya. Oke, di sini kita mengakui kerugian, kemudian masuk di bagian ketika kita atau si bagian penjualnya ini menagih apalagi tagihan atas barang yang sudah dikerjakan atau barang yang sudah selesai. Misalnya kita masuk di bagian sini dulu untuk penyelesaian 100% lah, 100%.
kita tagih lah. Ini penerimaan tagihan. Ini kan kita anggap sebagai piutang karena kita belum menerima apalagi barangnya kan. Barangnya termin istisna dalam penyelesaian piutangnya 1.200.000. Nah, ketika dibayar oleh si pembeli, penerimaan tagihan berarti proses pembayaran oleh pembeli. Nah, bagaimana pencatatannya? Berarti kita sudah menerima uang kan, berarti kas pada kita sebesar 1.200.000. Oke, kalau misalnya tagihannya berdasarkan termin kan, ada tahap 1, tahap 2. Bagaimana pencatatan untuk termin tersebut? Jadi kita samakan saja antara apalagi transaksi, umpamanya barang itu sudah selesai sama yang berdasarkan termin. Saya tahap 1 kan. Tahap 1 berarti kita samakan saja di sini. Jadi kita ganti di sini termin 1. Kemudian kita ambil dan sini 480. Nah, kalau misalnya dia bayar, berarti tindakan saja bagian sini pas pada piutang 480 ya, gitu. Kalau tahap bagian kedua, ini kita ganti jadi tahap 2. Kemudian kita ambil tahap keduanya berarti ini 120. Dan kas piutangnya tahap kedua. Nah, pasti akan sama kontrak yang ada antara kas yang akan diterima berdasarkan kontrak dengan kas yang sudah terlaksana baik dari tahap 1 dan tahap kedua. Nah, kita jumlahkan. Kalau misalnya 1.200.000 berarti sudah selesai dikerjakan semua tuh oleh si penjualnya. Nah, kan ini kontraknya 1.200.000 kan. Berarti tahap 1 dan tahap 2 sudah dikerjakan baik untuk apalagi pengerjaan 40%-nya maupun pekerjaan dari 60%-nya. Jadi kalau misalnya dijumlahkan berarti masuk 100%. 100%. Oke, kita masuk di nomor 8 lagi. 8 lagi. Bagaimana kalau misalnya kan ada perbedaan tuh antara di bagian akad salang sama di bagian akad istisna. Nah, akad istisna itu di bagian kontraknya itu bisa dibayarkan secara tangguh. Secara tangguh itu sifatnya cicilan berarti. Cicilan atau kredit. Nah, kalau bagian cicilan pasti akan berbeda tuh pendapatan yang didapatkan ketika dibayar secara tunai atau secara langsung dan dibayarkan secara cicilan atau tangguh di situ. Nah, bagaimana sisi perbedaannya? Saya jelaskan dulu satu persatu. Misalnya ada pembayaran tangguh. Tangguh sebesar 1.500.000. Biaya perolehan sama saja. Ya 1 juta. Kemudian
margin keuntungan yang sudah disepakati. Disepakati itu 200.000. Samakan kontraknya, namun yang berbeda itu lebih kepada pembayaran tangguh. Kalau pembayaran tangguh itu pasti akan apalagi harga ketika si pembeli itu bayar akan naik. Nilai tunai saat penyerahan berarti 1.200.000. Nah, itu saat penjarahan. Kemudian nilai akadnya, nilai akad tangguh itu 1.500.000. Kemudian nilai tunainya kan 1.200.000. Nah, ini selisih pertambahan nilai berarti. Selisih nilai tunai dan nilai akad. Nah, sisi pertambahan nilainya. Ini. Nah, ada selisih ketika si penjual dan si pembeli ini melaksanakan kontrak, ada perjanjian baru, ternyata dari sisi pembeli ini mau mengansur secara tangguh. Nah, dari nilai tangguh tersebut pasti tidak akan sama ketika dia membayar secara tunai. Nah, kalau tunai kan 1,2, kalau tangguh itu 1,5. Nah, di dalam kontrak itu mesti dicantumkan juga nominal ketika apalagi pembayaran itu sifatnya tunai dan pembayaran itu sifatnya tangguh di situ. Nah, bagaimana sisi pencatatannya kalau misalnya terjadi kontrak seperti ini, ini berarti ini kita kalian harus lupakan lah, karena ini kan sifatnya dia tunai kan secara keseluruhan. Ini semuanya tunai. Ini kita masuk di lembaran baru. Ini lembaran baru lebih kepada sifatnya tangguh dulu. Sama saja sebenarnya untuk pencatatan transaksi ketika barang tersebut dikerjakan, karena berdasarkan nilai asetnya ini 1 juta, nilai aset yang diperoleh atau dikerjakan 1 juta sama saja. Kemudian ini sama juga 1.200.000. Mana nih? Ini pendapatannya dulu 1.200.000. Ini sama saja. Kemudian ketika ada penagihan berarti piutang pada termin. Piutang pada termin. Istisna 1.200.000. Kemudian ketika misalnya kan ini sifatnya kredit kan, berarti masih belum. Ini kita pindahkan dulu ketika barangnya pencatatan, kita barangnya diserahkan dulu. Barangnya diserahkan, jadi sesuai dengan nominal transaksinya. Jadi kita balik termin istisna. Nah, ada piutang. Ini pengakuan
tagihan ketika barang yang dikerjakan selesai. Sifatnya tangguh. Ini tangguh juga. Tangguh. Ya, bayar secara berangsur berarti. Ini juga barang diserahkan. Walaupun memang sifatnya dia kan ini sifatnya dia ansur kan, berarti tangguh. Berarti barangnya mesti walaupun memang sudah selesai, mau tidak mau dan uangnya belum diterima, itu harus diserahkan tuh. Nah, bagaimana sisi penyerahannya atau pengakuan tagihannya seperti ini dulu. Kita kalau misalnya barangnya itu sudah selesai kan, kita anggap sebagai piutang dulu. Nah, ketika barang tersebut sudah diserahkan, berarti untuk pengakuan atau pencatatan dari sisi penjualnya, berarti kita balik antara termin istisnanya ke dalam piutangnya terhapus untuk termin istisnanya yang akan muncul di situ untuk akan ditagih berapa lama si penjual ini akan bayar di situ. Nah, kita masuk misalnya pengakuan penambahan nilai tangguh sebesar 300.000. Nilai tangguh sebesar 300.000 yang akan dibayar selama 3 kali. Soalnya kita akui dulu untuk berapa sih keuntungan yang sudah didapat berdasarkan nilai kontrak dari penambahan 300.000 karena sifatnya dia tangguh kan. 300.000 ini muncul dari sini, dari pengurangan nilai akad dikurangi dengan nilai tunai. Ini untuk kita catat bagaimana piutang istisna kita akui seluruh pendapatan yang kita dapatkan dari nilai akad dikurangi dengan nilai tunainya. Piutang istisna ada pendapatan istisna tangguh. Kita akui secara keseluruhan untuk pendapatan yang akan kita dapatkan. Nah, sama seperti akad musyarakah itu sifatnya ada keuntungan tangguhan kan. Nah, ya kalau misalnya kita catat sebagai pendapatan tangguhan, ini nanti kita akui atau si penjual ini akui sebagai pendapatan realnya ketika si pembeli itu membayar. Misalnya pembayaran pertama kan kalau 300.000 dikali 3 berarti 100.000 kan. Berarti 100.000 itu akan diakui sebagai pendapatan real ketika si pembeli ini membayar pada ansuran pertamanya misalnya di situ. Nah, ibaratlah saya umpamakan berarti kalau masuk di pembayaran pertama di situ. Masuk di pembayaran pertama berarti di bagian apalagi pendapatan ini kan tangguh masuk di laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, kalau misalnya kita mau akui atau si penjual ini mau akui sebagai pendapatan realnya pada saat si pembeli ini membayar ansuran pertama, bagaimana pencatatannya? Di pendapatan nah, tangguh pada pendapatan 1.000 dibagi dengan 3. Nah, begitupun dengan uang yang
dapatkan, berarti dapatkan kas pada piutang is. Nah, piutang ini kita ambil berdasarkan jumlah 1,5-nya dibagi dengan 3 bulan. Itu 500.000. Ya. Berarti dari sisi piutang yang timbul dari pendapatan tangguhan ini berkurang sebesar 100.000, ini masuk di bagian piutang istisna. Kemudian piutang yang muncul di sini, pengakuan piutang muncul yang di sini 1,2 itu langsung berkurang dari 1.500.000-nya di sini masuk. 1,2 ditambah dengan 300 ini, yang 1,2-nya ini berkurang sebanyak 1 bulan lah. Kalau begini 3 bulan, 3 bulan berarti ini juga 3 bulan, 3 bulan 400 ditambah dengan 100.000 berarti hasilnya 500.000. Ini hasilnya dari akad tangguhan 300.000 ada tambahan nilai, kemudian ini nilai sebenarnya berdasarkan apalagi nilai beban pokoknya ditambah dengan penjualannya sebesar 200.000. Paling gampang langsung saja kalian bagikan 1.500.000-nya, 1.500.000-nya ini kalian langsung bagi 3, ya sudah. Kalian langsung masukkan 500.000 di bagian piutang usahanya. Nah, nanti akan mengurangi piutang usahanya di bagian ini, pendapatan ditangguhkan sama piutang usaha yang timbul ketika barang tersebut sudah selesai. Jadi 1,2 dan 300. Oke, kita masuk di akuntansi pembeli berarti. Ini sudah selesai akuntansi atau akad bagian penjualnya. Kemudian kita masuk di akad pembelinya. Nah, kalau akad pembeli ini tidak terlalu banyak lah materinya. Akad pembeli. Akad istisna sisi pembeli. Oke. Nah, kita masuk di bagian ketika kita akui ada kontrak yang terjadi yang mesti ditagihkan ke bagian pembeli, beli sebesar 1.200.000, berarti untuk ini masuk akuan transaksi si atas kontrak dengan apalagi penjual dan sudah selesai untuk bagian penjualnya mengerjakan dan ada tagihan dari penjual saat penyerahan barang yang dipesan. Oke. Ini kan anggaplah dari kontrak yang sudah disepakati antara si penjual dan si pembeli. Si penjual ini sudah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dari si penjual ini menagih ke si pembelinya. Nah, bagaimana sisi pencatatan untuk si pembeli ketika barang ini sudah sampai, kemudian ada tagihan berupa utang yang mesti dibayar di situ. Nah, kalau utang itu masuk di bagian sini dia.
mesti dibayar. Nah, ini dia. Ini barang. Kita akui dulu sebagai aset. Nah, dalam penyelesaian karena sifatnya belum selesai. Sekian. Nah, dalam penyelesaian hutang pada penjual sebesar 480. Ini tahap pertama. Misalnya. Kalau tahap kedua berarti 480 ini berubah jadi 720. Nah, bagaimana kalau misalnya dia sifatnya tunai itu? Tunai tanpa adanya termin atau tahapan, berarti lebih si pembeli ini lebih akui sebagai aset tetapnya, aset tetap dari kontrak tersebut. Ini di dalam akun kalian kalau misalnya mencatat seperti ini jangan, misalnya ini sebagai contoh saja, kalian catat sebagai akun aset tetap saja. Aset tetap pada ketika si pembelinya langsung bayar secara tunai, secara keseluruhan, berarti berdasarkan kontraknya. Jadi kita masuk di bagian kontraknya 1.200.000. Sudah. Aset tetapnya sudah selesai yang dikerjakan sama si penjual, dan si pembeli ini menerima aset yang sudah dikerjakan. Kemudian si pembeli ini membayar secara keseluruhan berdasarkan kontrak yang sudah disepakati antara si penjual dan si pembeli. Berarti dalam artian ketika si pembeli ini menerima dan si penjual ini sudah menyerahkan barang, berarti akad dari istisna itu sudah berakhir. Berakhirlah kontrak yang terjadi antara si pembeli dan si penjual di situ. Asetnya berdasarkan pesanan sudah didapatkan, dan si penjual ini sudah melaksanakan kewajiban ketika kontrak tersebut sudah dilaksanakan. Ini sudah selesai berarti kalau bagian sini ketika kontraknya sudah didapatkan. Kemudian 120. Kalau misalnya sifatnya tangguhan kan, yang bagian sini, ini kan maksud saya tahapannya teman-teman, tahapan 1, 2, 3, termin 1 dan termin 2 berdasarkan penyelesaian yang ada. Untuk pencatatannya, ini ketika tunai sifatnya tunai secara keseluruhan, tangguhan. Ini tunai. Ini ketika tangguhan tahapan berdasar tahapan berarti yang bagian aset istisna ini akan berpindah di bagian sisi aset istisna dalam penyelesaian akan berpindah dari jumlah 780 ditambah dengan 480. Berarti aset istisna dalam penyelesaiannya sudah hilang di dalam laporan posisi keuangannya. Posisi keuangan sudah tidak ada aset dalam istisna, menggantikan aset tetap karena barang tersebut sudah selesai secara keseluruhan, baik dari tahap 1 sama baik dari tahap kedua. Di situ berarti aset tetapnya yang masuk di dalam posisi keuangan 1.200.000. Di situ aset istisna sudah berpindah tempat karena aset tersebut sudah selesai secara keseluruhan dan tidak ada tahapan lagi 1 sama 2.
Jadi dari sisi pembeli itu harus mengakui aset tetapnya, bukan aset istisna dalam penyelesaian. Ini kalau misalnya dalam tahapan ya, kalau tahapan itu untuk nama akunnya lebih kepada aset istisna dalam penyelesaian. Kalau misalnya dia tidak dalam tahapan yang langsung dibayar dan langsung barangnya itu jadi, itu langsung diakui sebagai aset tetap. Nah ini mesti dibayar tuh pastinya kan, mesti dibayar. Kalau di bagian tahap pertama berarti utang kepada penjual pada kas kan senilai nominalnya ini dibayar 480. Berarti tahap kedua juga begitu. Tahap 2 720. Oke. Nah, kapan aset dalam penyelesaian ini berpindah di posisi kredit dan mengurangi aset istisna dalam penyelesaian di posisi debit ketika tahap keduanya ini sudah dibayar secara keseluruhan. Berarti kan tahap pertama sudah dibayar, tahap kedua juga sudah dibayar, berarti harus diakui atau ada jurnal sifatnya penyelesaian lah, bukan pembalik ini, jurnal penyelesaian untuk mengakui aset tetap yang sudah dikerjakan selama 2 tahapan oleh si penjualnya. Jadi kalau misalnya sudah ada pembayaran kan tahap pertama sama tahap kedua ya, kalian harus buat jurnal penyelesaiannya ini, yang ini. Pengakuan aset tetapnya. Di situ. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Sampai di sini untuk bagian pembeli. Bagian pembeli. Oke, kita masuk di bagian 4 berarti. 4 ketika ada proses tangguhan di mana si pembeli ini meminta untuk pembayarannya bisa diansur selama 3 kali. Kita sesuaikan dengan soal yang ada di dalam transaksi penjual berarti. Penjual nilai akadnya kan nilai akad itu lebih besar dibanding nilai tunainya karena sifatnya tangguhan. Apa nih? Saya tolong ya dulu. Pengisian temuan audit selesai. Susun laporannya. Oke, aman sudah. Oke, mohon maaf teman-teman, ada mesti saya kerjakan dulu sebentar. Kita lanjut di bagian nilai akad dan nilai tunainya.
ada transaksi yang sudah disepakati karena nilai tangguh. Untuk pencatatannya, asetnya tetap sudah diakui sebesar 1.200.000 tetapnya. Nah, beban tangguhan ini diakui sebagai yang tambahan 300 sebesar 300.000. Pada nah ini, kalau misalnya sifatnya dia tangguh, ada tambahan nilai ketika si pembeli ini meminta proses pembayarannya itu secara cicilan. Berarti untuk cicilan tersebut diakui sebagai beban istisna tangguh di situ. Nah, untuk pencatatannya ketika dibayar pada saat pembayaran, utang kepada penjual nah ini langsung nih 1.500.000 secara keseluruhan dibagi 3 karena proses ansurannya 3 bulan kan. Nah, ini beban istisna tangguhan yang di sini ini disesuaikan karena belum masuk di dalam laporan laba rugi, jadi mesti dibalik tuh beban istisnanya dan harus mengakui beban yang real ketika utang tersebut sudah dibayar. Beban tangguhan artinya 300.000 dibagi dengan 3 bulan 100.000. Oke. Intinya ketika si pembeli ini membayar, baik dari sisi penjual dan sisi pembeli ini harus mengakui yang ada tangguhan tuh ya, seperti ini. Tangguhan, begitupun dengan di bagian pembeli karena sifatnya tangguhan juga. Berarti ini masuk di laporan posisi keuangan. Nanti ketika si pembeli ini membayar, dianya yang membayar, berarti harus mengakui beban seutuhnya 100.000. Nah, posisi dari 300.000 ini nanti di posisi laporan keuangannya akan mengurangi 100.000. Berarti untuk posisi beban bukan istisna, apa ya nanti di bagian ini masuk di utang nanti. Utang istisna tangguhan sebesar 300.000. Ini nanti nominalnya akan berubah menjadi 200.000 ketika sudah dibayar. Sudah dibayar sama si pembelinya. Nah, nanti akan diganti sebagai beban karena adanya proses pembayaran tadi. Beban pada saat apalagi terjadinya proses pembayaran untuk utang untuk pembayaran ansuran tangguhan secara cicilan 1, 2, 3 karena ada 3 kali kan. Oke, kalau bagian si pembeli untuk ilustrasi atau pencatatan yang dikerjakan ini cuma 5 saja. Tidak lebih karena memang sifatnya lebih kepada kalau misalnya asetnya sudah didapatkan ya sudah berarti sudah selesai proses apalagi proses transaksi akad istisna baik dari sisi pembeli maupun si penjualnya kalau misalnya sudah didapatkan itu saja lebih kepada aset tetapnya saja di sini.
Kalau sudah diperoleh dan sudah dicatat oleh si pembeli, berarti akad istisnanya itu sudah berakhir atau kontraknya sudah berakhir. Dan sisi pencatatan baik dari sisi penjual dan sisi pembeli juga sudah berakhir. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Untuk bagian akad istisna sebelum kita masuk di akad ijarah. Akad ijarah. So, akuntansi ijarah untuk sewa dan penyewa dan menyewa. Leasing dan lessor lah kalau misalnya akuntansi umumnya. Ada lessor, ada leasing. Ada pihak pemberi sewa dan ada pihak pengguna jasa atau penyewa. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, berarti kita pindah saja. Cukup, Pak. Oke. Kita masuk di akuntansi ijarah. Atau akad ijarah, dan akad ijarah ini enggak terlalu banyak lah materinya. Nah, ini sama seperti akuntansi apa lagi? Dasar lah. Akuntansi dasar yang kalian sudah pelajari. Jadi ya untuk materi ini mungkin akan cepat selesai. Oke, saya stop screen dulu, kemudian saya masuk di materi selanjutnya. Jadi selanjutnya di akuntansi ijarah. Nah, di sini ada 6 tujuan pembelajaran untuk akad ijarah. Di mana pastinya kalian mesti paham apa sih akad ijarah itu. Kemudian apa sih jenis akad ijarah? Kemudian dasar syariah dari akad ijarahnya apa? Saya lebih kepada bukan hukum, lebih ke Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pasti di bagian situ untuk dasar syariah, baik dari setiap akad yang ada, Al-Quran dan As-Sunnah untuk setiap dasar syariahnya. Kemudian menjelaskan apa sih perbedaan dari akad ijarah dengan leasing. Kemudian perlakuan akuntansi itu masuk di peraturan standar akuntansi keuangan 107 untuk akad ijarah. Kemudian yang terakhir sama saja nanti saya akan jelaskan dalam bentuk Excel juga perbedaan pencatatan baik dari pemberi sewa dan penyewa nanti di situ, baik dari leasing dan lessor lah. Ada istilah ya kalau di ada istilah untuk pemberi sewa dan penyewa. Kalau pemberi sewa itu namanya mujir. Kalau bagian untuk penyewanya itu namanya mustajir. Mujir dan mustajir. Untuk perbedaannya di dalam akuntansi syariah dan apalagi penggunaan kata untuk akuntansi secara umum lah, leasing dan lessor. Nah, akad ijarah, ini kita masuk di pengertian akad ijarah. Akad ijarah itu dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna, atau dia kan lebih punya aset kan, aset itu dipindahkan, itu hak guna dari si pemilik aset ini dipindahkan manfaatnya
atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah rupiah. Jadi ada pembelian barang tersebut nanti akan apalagi mendapatkan suatu tambahan uang dari barang yang sudah dipindahkan atau manfaatnya sudah dipindahkan barang tersebut dalam bentuk pembayaran upah sewa. Jadi kalau misalnya di dalam perjanjiannya 1 bulan dari barang yang kalian sewa misalnya itu dibayar 1 juta, berarti si penyewa ini harus membayar ke pemberi sewa sebesar masa manfaat berdasarkan itu perjanjian mereka antara si pemberi sewa dan si penyewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Nah, ketika barang tersebut sudah dimanfaatkan atau disewa, berarti otomatis si penyewa ini tidak boleh memiliki, karena memang sifatnya sewa saja kan, bukan hak milik, berarti lebih kepada hak guna. Nah, ketika masa sewa tersebut sudah habis, berarti barang tersebut harus dipindahkan ke bagian pemberi sewanya. Jadi bukan hak dari penyewanya tuh. Jadi kalau misalnya di bagian Anda sewa menyewa itu tidak boleh apalagi Anda akui atau klaim sebagai hak milik secara keseluruhan. Karena itu kan cuma digunakan sebagai apalagi sewa atau hak guna saja untuk sementara. Nah, kapan kalian akui sebagai hak milik, ya sudah pasti kalian akan diproses secara hukum. Karena memang kalian tidak punya bukti untuk memperlihatkan bahwa aset yang kalian sewa itu merupakan hak kalian. Nah, ini pengertian dari akad ijarah. Aset disewakan pasti ada objeknya, maksudnya dalam bentuk barang kan, dalam bentuk fisik yang mesti diserahkan ke penyewa, baik berupa rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset. Jadi yang ditransfer itu lebih kepada manfaat dari penggunaan aset tersebut. Begitu. Misalnya kalau mobil kan berarti kalian manfaatkan untuk berkendara kan, untuk pergi jalan. Misalnya itu manfaat dari mobilnya, lebih kepada manfaat Anda menikmati kendaraan tersebut di situ. Itu kalau misalnya kalian sewa PlayStation kan, misalnya kalau laki-laki kan kebanyakan main game di situ, kalian lebih ke ambil main gamenya, berarti sewa atau manfaat dari gamenya. Itu apalagi bagian dari sewa menyewa atau manfaat yang didapatkan dari hasil barang berupa peralatan yang kalian sewa di situ. Kemudian akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset tentunya, dan si pemberi aset ini, pemberi sewa ini harus memperlihatkan bahwa inilah aset yang saya akan sewakan. Dan kalau misalnya tidak ada dalam bentuk fisik, berarti bukan sewa menyewa, karena memang pada dasarnya dan ketentuannya bahwa sewa menyewa itu harus ada aset yang disediakan oleh si pemberi sewa. Nah, apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan bukan disebabkan kelalaian penyewa, nah pemberi sewa ini berkewajiban menanggung biaya pemeliharaannya selama periode akad atau penggantinya dengan aset sejenisnya. Ternyata kalau misalnya barang yang sudah disewa ternyata barang tersebut ada mengalami masalah atau trouble, ya misalnya, berarti si pemberi sewa ini wajib untuk melakukan apalagi servis atau suatu pelayanan sehingga barang yang disewa ini sudah bisa digunakan kembali. Begitu. Kalaupun misalnya memang barang yang disewakan itu tidak berfungsi, berarti wajib dari pemberi sewa itu menggantikan barang tersebut sehingga si penyewa ini bisa memanfaatkan dari barang yang rusak tadi itu sudah digantikan.
Ini suatu keharusan yang harus dikerjakan oleh pemberi sewa. Ketika barang-barangnya itu rusak atau ada penurunan nilai dari kegunaannya. Misalnya bagian ini yang tidak bisa difungsikan, bagian ini tidak bisa dipencet mungkin, ditekan, ada bagian beberapa tools-toolsnya misalnya, ya itu kan penurunan kegunaan dari asetnya kan, sehingga aset tersebut atau aset tetapnya tersebut tidak bisa difungsikan atau digunakan. Nah, ini merupakan kewajiban dari pemberi sewa ketika barang yang disewakan itu tidak berfungsi. Nah, jenis akad ijarah itu berdasarkan objek yang disewakan, manfaatnya, ya sudah saya jelaskan dalam bentuk aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti motor, mobil, motor, pakaian dan sebagainya. Kemudian ada manfaat atas jasa yang berasal dari hasil karya atau aset yang disewakan. Kemudian berdasarkan PSAK 107 itu kalau pemberi sewa itu namanya mujir, kalau misalnya bagian penyewa itu mustajir. Ini skema ijarah. Satu, penyewa dan pemberi sewa melakukan kesepakatan ijarah. Ini satu, itu prosesnya kan. Proses satu, antara si pemberi sewa dan si penyewa ini melakukan kesepakatan ijarah. Kemudian yang bagian dua ini, pemberi sewa menyerahkan objek sewa pada penyewa. Berarti si pemberi sewa ini alurnya. Pemberi sewa ini menyerahkan objek atau barang yang disewakan kepada si penyewa di situ. Nah, si penyewa ini melakukan pembayaran, berarti ini prosesnya. Penyewa dan pemberi itu melakukan kesepakatan ijarah, kemudian si pemberi sewa ketika sudah sepakat untuk apalagi memberikan atau menyewakan asetnya, itu langsung menyerahkan objek barangnya, objek yang disewakan. Kemudian ketika barang tersebut sudah sampai ke penyewa, otomatis bagian penyewa ini harus membayar ke pemberi sewa atau pemberi jasanya di situ. Ini skema ijarah. Ya, sama saja yang saya sampaikan tadi. Untuk dasar syariahnya itu lebih ke dua kan, dasar hukum akad ijarah atau dasar syariah dari akad ijarahnya itu ada dua, ada Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, untuk perlakuan akuntansinya itu berdasarkan PSAK 107. Oke. Saya masuk di ilustrasinya berarti. Kita masuk di ilustrasi pemberi sewa. Pemberi sewa atau JIR. Dan sini akad penyewa. Ada bambu, cabai kering, bawang merahnya yang banyak, cabai, tomat, macam aromatik kering, dan permasalahan ya bukan dunia yes. Kalau udah matang ini di blender, bayamnya juga udah direbus dan di blender. Siapa yang mau masak tuh? Ada yang mau masak sepertinya di sini. Lihat tutorial. Oke, kita masuk di akad ijarah. Lanjut untuk pemberi sewa dan untuk pencatatan akad penyewa supaya kita selesaikan secara cepat juga. Kita masuk di pembelian aset ijarah. Nah, kita misalnya kalian anggaplah membuka suatu apalagi usaha sewa menyewa PlayStation yang ada di sini. Sini kan anggaplah seperti itu. Anda kan membeli aset kan. Asetnya itu berupa
PS yang kalian akan apalagi sewakan. Hanya PS4, PS5. Nah, itu kalau misalnya kalian beli untuk pencatatannya aset ijarah ada kas. Kalau misalnya sifatnya tunai kan, kalau misalnya sifatnya dia kredit berarti kas atau utang lah. Kalau sifatnya kredit berarti utang kan. Misalnya kalian belinya sekarang harganya sekitar 6 atau 7 kayaknya. Malah 7 juta. 7 juta untuk PS5 sekarang. Nah, ini merupakan aset yang kalian nanti sewakan. Kasihan juga kalau misalnya cuma satu yang kalian beli untuk kalian sewakan. Anggaplah kalian sewa beli aset untuk kalian sewakan itu unitnya ada 5 lah supaya banyak-banyak sedikit 35 juta. Dari setiap unitnya itu harganya misalnya 7 juta. Kemudian untuk unit yang kalian akan sewakan itu jumlahnya ada 5. Arti untuk secara keseluruhan aset, pengakuan aset atau pengungkapan aset di pencatatan kalian itu lebih kepada aset ijarah pada kas atau utang. Mohon maaf. Kenapa? Mohon maaf Bapak, tampilan Excel-nya tidak terlihat. Oh iya kan? Wait.